Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku di belahan bumi manapun di Nusantara kita ini yang kita cintai, saya berharap senantiasa kita tetap bersandar kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian, sahabat GM Channel, khususnya yang menonton channel ini, pada malam yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan, memberi jawaban-jawaban atas apa yang ditanyakan oleh beberapa orang saudara-saudara kita setanah air tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini akan saya sampaikan ilmunya terlebih dahulu, baru nanti tentang sejarahnya, awal dari mana itu lahirnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Ini boleh dicatat ya, untuk diamalkan, dicatat aja. Pertama sekali kita berwudu dan sholat hajat 2 rakaat aja. Mohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita amalkan mendapat ijabah darinya. Amin. Yang pertama, kita bersyahadat dan bersolawat. Syahadat, solawat 3 kali. Yang kedua, kita sampaikan ya, khususon ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah 1 kali. Nah, yang ketiga, khususon ila arwahi sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Al-Fatihah 1 kali. Yang keempat, ya ruhi para malaikat 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Al-Fatihah. Baru yang kelima, khususon ruhaniyah diri kita. Khususon ruhaniyah diri kita. Sebut nama kita. Khususon ruhaniyah diri kita. Sebut nama Al-Fatihah. Nah, setelah ini dikirimkan Al-Fatihah ini kepada kita, ya, kepada yang dimaksud tadi, ini kita tinggal melakukan zikirnya Pak ya. Zikirnya itu sederhana kali, tinggal melakukan zikir sebanyak 11.000 kali. Kapan ini dilakukan? Ini dilakukan di malam hari. Kalau yang baik itu di malam hari, malam kelahiran Pak. Gitu. Jadi selama kita mau mengamalkan ini di malam kelahiran ini, dari jam 6 sore kita mandi bersih, jangan lagi makan apa-apa, merokok, minum, kita puasa sampai pagi. Puasa kita sampai pagi Pak. Apa yang kita kerjakan, kita jangan keluar rumah dari jam 6 sore sampai pagi, jangan keluar rumah. Ingat. Lalu zikirnya itu terserah mau mulai jam berapa. Itu 11.000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan tasbih, Pak, biar lebih gampang kita menghitungnya. Setiap kita mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 dia mencapai 100 kali satu putaran tasbih ini, Pak. Ya, itu kita ambil napas, Allahu Akbar. Napasnya ditelan ya, Pak. Ditelan napasnya. Ditelan. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tiba 100 kali, ambil napas, telan napasnya, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah sampai dia mencapai 11.000 kali dalam tempo 1 malam. Jangan tidur, nggak boleh ngantuk, Pak. Ya, saran saya tidak boleh ngantuk. Sebab saya dulu melakukannya seperti itu. Ini wejangan-wejangan dari guru saya. Kebetulan guru saya itu Pak Raden, ya, dari Tasikmalaya. Itu sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, Bapak Raden Hardi Soekardi Amarta, Al-Fatihah. Semoga beliau lapang di alam kuburnya. Jadi kenapa ini harus dilakukan pada malam hari? Kenapa harus dilakukan pada malam hari, Pak? Karena dulu Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama itu di malam hari. Pada saat beliau itu tafakur di dalam Gua Hiro. Tafakur di dalam Gua Hiro. Lalu sosok makhluk menghampiri beliau. Siapa makhluk tadi itu? Dia adalah malaikat. Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan ayat pertama kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya yang disampaikan beliau? Mungkin Anda juga sudah tahu ayat pertama, ya. Iqra. Beliau disuruh berikra, maknanya membaca. Membaca, bacalah. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan kita, menciptakanmu, juga alam semesta ini. Tapi Nabi kita itu tidak mengerti dia apa yang harus dia baca, sementara beliau tidak tahu membaca. Nah, singkat cerita di situ, saudaraku, disampaikanlah oleh malaikat Jibril tadi. Apa bacaannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi, yang telah menciptakan kamu, menciptakan kita ini dengan penuh kasih dan sayangnya. Seperti itu. Jadi, malaikat Jibril ini, Pak, itu besarnya itu, waduh, sangat besar. Jika dia mengembangkan kedua telapak, kedua sayapnya, kedua belah sayapnya, itu akan kelihatan oleh Nabi, ya, yang hurufnya itu, bacaannya itu Qul huwallahu ahad. Itu rupanya ada di sayap malaikat Jibril, Pak. Lalu besarnya itu dari ufuk timur sampai ke barat.
Nah, pada waktu itu Nabi kita ini pingsan. Dia tidak sanggup melihat wujud dari malaikat Jibril yang asli. Itu kali pertama Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Jadi intinya di sini, Pak. Intinya itu kita disuruh, maksud saya, inti dari keilmuan lafaz bismillah ini atau basmalah ini, itu kita harus rituali dulu, ya, di malam kelahiran, pada malam kelahiran kita, malam kelahiran bapak-bapak sekalian, atau ibu-ibu juga boleh jika ingin mengikuti ini. Cara penggunaannya seperti apa? Ini langsung bisa dipraktekkan, Pak. Ya, Bu, ya. Bisa langsung kita praktekkan. Caranya gimana ya? Kita mau mengobati ya. Ini biasanya ini untuk orang-orang yang suka, ya. Orang-orang yang suka untuk membantu sesama, menolong sesama. Itu ada ini sakitnya ini. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah jika memang itu telah diijabah oleh Allah apa yang kita amalkan. Cara penggunaannya itu kita tarik napas, zikirkan itu 100 kali. Ya, 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati, Pak. Kalaupun dilafazkan, dia hanya kita saja yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Kalau saya menggunakan dalam hati, Pak. Setelah 100 kali, ya, itu ditarik, ambil nafasnya, simpan di perut, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan orang ini, hamba bermohon kepadamu, sembuhkanlah orang ini, namanya si Polan, sakitnya ini, seperti itu. Ditahan di perut, Pak, ya. Udah dizikirkan 100 kali aja, sebentar itu, Pak. Tarik dia, simpan di perut, lalu kita bermohon kepada Allah untuk kesembuhan saudara kita. Ya, medianya bisa air, pakai air aja, Pak. Nah, itu air itu lebih dapat cepat itu apanya, ya. Nah, udah bermohon baru ditiupkan, Pak, di dalam media air tadi, ditiupkan. Lalu ada saudara kita yang bertanya, itu yang meniup itu kita atau siapa yang meniupnya tadi? Jadi kaji singkatnya, Adam kasar, Muhammad terang, Tuhan tersembunyi. Seperti itu, Pak. Adam kasar, Muhammad terang, Tuhan tersembunyi. Jadi kita itu mintaannya kan kepada Allah. Nah, kita isi pelornya dulu. Bismillahirrahmanirrahim tadi 100 kali. Baru, nah, berkat la ilaha illallah itulah. Maka Allah sebenarnya hakikatnya ya. Hakikat itu Allah lah yang meniupkan tadi itu. Dalilnya mana? Kok tahu itu Allah yang meniupkan? Dalilnya kita pertama meminta kepada Allah. Lalu ingat sejarahnya dulu. Waktu kita masih dalam kandungan ibu kita. Dalam kandungan ibu kita. Itu aku tiupkan, kata Allah, rohku kepadamu. Di janin tadi itu. Seperti itu. Itu dalil yang mungkin bisa saya pahami, ya kita pahami sama-sama ya, Pak, ya. Jadi
Seperti itu Pak. Waktu saya tidak banyak. Nah, ini saya sempatkan waktu ini pada malam hari ini. Yang semoga buat kedepannya ini terijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi ini bukan dari saya ijazahannya ini Pak. Mohon maaf. Nah itu ijazahannya itu sebenarnya langsung dari malaikat Jibril Pak. Karena malaikat Jibril lah yang diperintah Allah untuk menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, segala sesuatunya Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.